Oke teman-teman, kita akan studi kasus. Di sini ada satu kasus pohon bonsai. Ini jenisnya Tausi atau Kalimantan ya. Cabangan yang dia mengalami kering atau mati. Nah, seperti ini ya. Inilah sifat dari bonsai, dia dinamis. Faktor penyebabnya kemungkinan salah satunya adalah ini ya teman-teman. Kita telat mengatasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi bonsai Indonesia, small tree big dream. Oke, sahabat pecinta bonsai Indonesia, jadi salah satu hal yang menjadi satu perhatian penting dalam berbonsai adalah soal perhatian dan juga perlakuan ini ya teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sering ada beberapa video yang menyatakan bahwa bonsai itu sifatnya dinamis. Dinamis itu apa? Artinya dia tumbuh dan berubah. Suatu saat dia pasti nggak pasti ya, beberapa akan mengalami yang namanya perubahan, entah karena itu adanya gejala alam atau entah itu kondisi dari pohonnya itu, misal mati ranting. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman, bagaimana kita menjaga kondisi bentuk bonsai kita. Nah, ketika sudah kondisinya seperti yang di opening video tadi, nah makanya inilah yang disebut dengan dinamis. Mau tidak mau kita harus mengulang kalau ingin menampilkan konsep yang sama, ataupun kita bisa ada solusi bagaimana caranya kita untuk merubah konsep yang sama. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan mengupas bagaimana sih kenapa kok bonsai bisa mati ranting dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ikuti terus video kita kali ini. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Salam satu hobi bonsai Indonesia, let's go. Ikuti terus video ini. Oke teman-teman, kita akan studi kasus. Di sini ada satu kasus pohon bonsai. Ini jenisnya Tausi atau Kalimantan ya, Tausi atau Kalimantan. Nah, ini karakter daunnya seperti ini. Nah, untuk bonsai Tausi atau Kalimantan ini tergolong atau terkenal dengan salah satu bonsai yang pertumbuhannya juga cukup pesat ya, cukup cepat, apalagi dalam proses pembesarannya ketika di ground di lahan. Nah, begitu sudah naik pot seperti ini ataupun yang masih di lahan, tentunya ada plus minusnya ya teman-teman. Nah, ini saya perlihatkan beberapa ranting atau percabangan yang dia mengalami kering atau mati. Ya, seperti ini ya. Inilah sifat dari bonsai, dia dinamis. Suatu saat bisa mengalami yang namanya kering, mati cabang ataupun mati ranting. Nah, penyebabnya ini apa? Ya, ini sudah kering teman-teman. Sudah kering ya. Tuh. Ya, bahkan ada yang sudah ini. Nah, penyebabnya itu apa? Nah, perlu yang pertama kita ketahui untuk faktor penyebabnya, kemungkinan salah satunya adalah ini ya teman-teman. Kita telat mengatasi yang namanya penyakit atau hama ataupun ya penyakit ya. Ini ya teman-teman. Entah itu jamur ataupun ini yang sering disebut dengan kutu putih ya teman-teman. Ini secara sekilas mungkin nggak bahaya, tetapi ketika penangannya ini lambat, tuh dia sudah mulai mengering teman-teman. Lama-lama ini akan memakan kambium dari kayu ini, dan ini tentunya juga ketika kambiumnya sudah terjangkit penyakit ini, maka jalur suplai makanannya akan terhenti teman-teman. Ketika jalur suplai makanannya terhenti ke daun yang ataupun perantingan yang di atas ini, maka secara otomatis cabang ini akan mengalami proses kematian atau kering ya, seperti ini. Itu yang pertama. Nah, ini ya. Nah, ini sudah mulai agak layu seperti ini teman-teman. Ini nanti pasti akan mengering tuh. Nih, ini yang bawah sudah mengering. Tuh. Sudah mulai agak layu. Nah, inilah, ini kutu putih ya penyebabnya. Nah, untuk proses penanganannya sebenarnya kita kita rutin
Yang pertama adalah rutin melakukan proses penyemprotan insektisida. Nah, ketika sudah seperti ini, maka solusinya kita harus sikat ya. Kita harus menggunakan sikat ini tanaman ya. Kita sikat sini pakai menggunakan insektisida atau kalau nggak ada bisa menggunakan sabun cuci Sunlight ya. Sabun cuci Sunlight kita sikat sampai bersih benar-benar ya semuanya. Nah, semuanya kita lapisi, bisa menggunakan insektisida atau sabun Sunlight atau bisa dicampur Sunlight dan juga insektisida karena ini sudah tuh teman-teman. Nah, bekasnya seperti ini. Nah, kutu ini dia bersimbiosis dengan semut. Jadi dia nah, semut itu ya, teman-teman. Nah, semut ini bersimbiosis dengan kutu ini. Jadi si semut ini dia memakan kutunya, memakan kotoran dari kutunya itu. Nah, dia kemudian si semut ini membawa ini spora-spora dari insektisida ini, akhirnya bisa menyebar kemana-mana. Ini ya, tuh banyak. Ini hampir di setiap sisi mati ranting. Nah, penyebab selanjutnya adalah soal media tanam atau kondisi perakaran ya teman-teman. Kondisi perakaran ketika pohonnya, karakter dari pohonnya ini dia cepat pertumbuhannya, maka perakarannya juga otomatis cepat penuh di dalam sebuah wadah ataupun pot ya. Ketika akarannya penuh dan ruang gerak dari akarnya itu terbatas atau kondisi medianya, suplai makanan yang ada di medianya ini sudah habis, sudah berkurang lama, nggak diganti, lama nggak dipupuk, maka secara otomatis akar akan saling berebut ya, dia untuk menghidupi jalur-jalur percabangan atau ini jalur-jalur yang ada di mahkota atasnya. Nah, sehingga beberapa cabang, beberapa ranting ini nggak mendapatkan suplai makanan secara otomatis, maka dia juga akan mengalami proses kering atau kematian pada ranting ataupun cabang sebuah bonsai. Nah, solusinya apa? Solusinya kita harus rutin memperhatikan kapan waktunya harus ganti media, kapan waktunya harus pemupukan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus kondisi selanjutnya adalah itu ya, media tanamnya ya, kondisi media tanamnya. Nah, terus ada juga yang bisa menyebabkan, nah seperti ini ya teman-teman. Ketika ada tunas air, nah ini kan sangat vital sekali ya, tunas air dari pohon tausi atau Kalimantan seperti ini. Ini pertumbuhannya akan sangat cepat dan menghambat posisi perantingan yang akan kita pakai atau akan kita gunakan, sehingga suplai makanannya akan diambil oleh tunas-tunas air ini. Makanya ketika ada tunas air yang posisinya nggak tepat, yang nggak akan terpakai, makanya kita harus benar-benar bisa untuk mengontrol dan juga menyeleksinya. Ini teman-teman. Jadi sangat sayang sekali ya, ketika sudah seperti ini prosesnya kita tahu sudah beberapa tahun, tapi ada yang banyak mengalami proses mati seperti ini. Ini ya teman-teman. Ini tausi Kalimantan. Nah, untuk ini ya, ketika kita ingin mempertahankan bentuk, tentunya kita juga membutuhkan waktu cukup lama. Nah, ada beberapa solusi ketika sudah kondisinya seperti ini, kita bisa merubah model ataupun gaya dari pohon bonsai itu sendiri. Nah, inilah yang namanya perubahan atau dinamis. Kita harus bisa memutar otak, bisa memutar konsep atau bisa memutar ide bagaimana bonsai yang konsep awalnya mungkin dia naturalis, kemudian ketika sudah mengalami seperti ini bisa kita rubah konsep yang lainnya, bisa menggunakan ekspresionis atau yang lainnya. Oke ya teman-teman, itu penyebab kenapa kok bonsai bisa mati ranting, bisa mati cabang padahal sudah membentuk ya. Ini sangat sayang sekali. Dan bagi teman-teman ya, sekali lagi yang bisa untuk lebih memperhatikan kondisi pohon bonsainya. Oke, terima kasih. Semoga info pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi para pebonsai
dimanapun Anda berada. Oke, tetap semangat berbonsai. Salam satu hobi bonsai Indonesia, small tree big dream.